Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tip untuk mengamankan jaringan WiFi kita dari sambaran petir. Oke, ini topologinya dari mikrotik pergi masuk ke switch masuk ke konverter fiber optik atau HTB lah. Dari HTB itu masuk ke HTB yang satunya lagi lewat fiber optik. Terus dari HTB yang B itu masuk ke PoE yang menuju ke tower. Jadi jika kalau ada petir yang nyasar ke tower kita, petir tadi tidak akan mengenai mikrotik kita karena adanya kabel FO ini. Dan untuk jalur kelistrikannya kita pisahkan antara jalur untuk yang listrik untuk yang ke perangkat di tower, kita pisahkan dengan yang perangkat yang di server. Nah, kita pisahkan seperti ini. Ini area server, area mikrotik, terus switchnya, dan ini jalur listrik untuk servernya. Yang ini kabel LAN untuk jalur access point indoor dalam rumah. Jadi arus petir tidak akan masuk ke sini karena dibatasi oleh fiber optik ini, dan cuma area sini saja yang kena. Jadi untuk mikrotik kita aman. Nah, ini teman-teman, ini korban dari sambaran petir. Ini mati total ya. Oke, untuk lebih mudahnya saya akan buatkan skema topologinya teman-teman biar lebih jelas. Oke, gimana ya ini? Ya aja lah. Misalkan ini sebuah modem ISP, modem dari ISP, terus yang ini mikrotik. Kotak-kotaknya ini ether 1, ether 2, ether 3 lah. Terus dari modem pergi ke mikrotik ya. Terus apalagi ya, ini buat kontak AC nya dulu ya, apa itu kontak listriknya ya. Kontak listrik, ini kabel menuju ke listrik, terus ini kabel powernya mikrotik, terus ini kabel powernya modem ya, udah gitu. Terus yang ini kita buat konverter FO nya, konverter fiber optik. Bagian sini biasanya bagian kanan untuk fiber optiknya, yang bagian kiri ini balik, yang kiri fiber optik, yang kanan ini bagian kabel LAN-nya menuju ke mikrotik. Terus katakanlah ini
HTB, ini HTB, terus ini mikrotik, udah. Terus dari HTB-A menuju HTB yang B. Ini HTB yang B, yang A ya. Terus ini kabel powernya kita kasih ke yang HTB nya, kita kasih kabel powernya. Udah. Terus untuk bagian yang sini, bagian yang ke tower, ini dari HTB B menuju ke POE. Ini step kontak listrik, ini kabel listrik untuk kelistrikan di area tower. Tadi yang ini POE, terus dari HTB masuk ke POE pakai kabelan. Terus dari POE ini masuk ke tower, pergi ke tower. Tower elek ya lah. Nah, ini antenanya, ini akses pointnya. Tarik kabelan ke POE ya udah. Sorry teman-teman, gambarnya jelek nih. Nah, ini kabel untuk kabel powernya POE. Ini kabel powernya yang HTB yang B ya. Ini FO fiber optiknya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, kita kasih untuk kabel listriknya, kita kasih sekring ya, sekring 1 ampere lah atau 2 ampere. Gunanya sekring di sini itu untuk memutuskan arus listrik jika ada petir yang lewat jalur listriknya. Jadi perangkat kita aman karena adanya sekring ini yang nantinya akan putus dengan sendirinya jika ada arus yang berlebihan. Oke, ini kabel listrik 220, ini kabel listrik 220 juga. Terus ya, ini modem USB. Ini jalurnya dari modem ke mikrotik. Ini kabel LAN, kabel UTP. Terus yang ini juga UTP, ini kabel LAN juga, ini juga kabel UTP yang pergi ke tower. Nah, sampai di sini
untuk skemanya sudah selesai kita buat. Jadi untuk sistem kerjanya tuh gini teman-teman, yang ini itu area isolasi. Jika ada petir, ini petir, ada petir yang menyambar antena kita dan merambat melalui kabelan ini, merambat sampai ke bawah dan akhirnya menyebar. Untuk bagian listriknya itu telah dibatasi oleh sekring 1 ampere ini, yang secara dengan sendirinya dia terputus karena ada arus yang berlebihan. Jadi untuk perangkat listriknya aman karena terputus oleh sekring. Nah, untuk bagian yang jalur internetnya, si petir ini tidak akan bisa melewati kabel FO ini karena kabel FO kan terbuat dari serat kaca. Jadi otomatis untuk di perangkat kita tidak akan terkena imbas dari si petir itu. Jikalau petir itu menyambarnya bukan di tower, menyambarnya di jalur listrik, itu akan dengan sendirinya terputus, nggak akan sampai ke area server karena adanya sekring 1 ampere. Karena sekring yang 1 ampere ini akan terputus dengan sendirinya. Jadi untuk perangkat kita aman. Ya kurang lebihnya itulah sistem kerjanya. Dan dengan menerapkan topologi seperti ini, paling enggak kita bisa meminimalisir kerugian akibat dari sambaran petir yang tadinya bisa-bisa semua perangkat kita bisa hangus semua nih. Nah, dengan topologi seperti ini paling enggak yang terkena itu cuma bagian arah ke tower aja. Untuk di server kita aman. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe-nya, dan jangan lupa like dan share agar kami lebih semangat membuat video-video tips dan tutorial lainnya. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.